Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini masuk edisi ke-191 Minggu 9 Juni 2024. Kita ulas berita. Dan saya pertama kali mengucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang begitu apresiasi dengan ulas berita hingga kami bisa hadir kembali hari ini. Dan seperti biasanya, ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Kak. Dan kita akan ulas berita ya. Setelah minggu lalu ya kita hadir juga dengan ulas berita dan pengunjungnya lumayan banyak Dad ya. Dan kita akan ulas berita tentang Kejati tetap panggil para saksi dengan subjudul dugaan korupsi tambang batubara. Nah, ini tampaknya Kejati Sumsel sedang membuka tabir dugaan korupsi baru ya tentang batubara di Sumsel. Mungkin Dedi bisa cerita, silakan Dedi. Ya Kak, terkait dugaan kasus korupsi aktivitas penambangan jenis batubara Kak ya. Hal ini dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut, tim Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam rangka kegiatan penyidikan Kak ya. Seperti kita ketahui bahwa perkara ini sebelumnya naik ke tahap penyidikan juga ditegaskan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari pada Senin 22 April 2024 yang lalu ya. Di mana saat itu Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH mengatakan bahwa dari hasil kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh tim jaksa penyidik, akhirnya perkara tersebut statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan gitu. Dan sudah masuk penyidikan ya. Dan SN sudah membuat rutin beritanya ya, baik di Suara Nusantara edisi paper dan koran sn.com ya. Dan untuk penonton SN yang penasaran silahkan klik koran sn.com. Tapi tentang materi penyidikan itu belum diungkap ya oleh Kapenkum ya. Terkait perkara tersebut kita sudah menanyakan apa judul perkaranya, misalnya terkait tahun berapa gitu Kak ya. Tapi Kasipenkum masih belum membuka secara luas terkait materi perkara dan judul perkaranya, dan dia hanya menyebutkan bahwa perkara yang saat ini dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel terkait dugaan korupsi aktivitas penambangan batubara Kak. Dan untuk penonton Lensa SN ketahui dengan diterbitkannya berita ini di koran sn.com itu banyak menghubungi redaksi Dad ya. Dan ada juga petinggi di Sumsel ya yang menghubungi saya selaku pemimpin redaksi menanyakan tentang materi atau pokok perkaranya ya Dad ya. Tapi saya sebagai wartawan kan tidak tahu Dad ya, karena kita kan bukan penegak hukum ya. Tapi ada juga pertanyaan yang menarik ya, apakah Pak Agus ini apakah tentang izin usaha tambang? Tempat kita tanyakan juga ya dengan Kapenkum Dad ya. Apa jawaban Kapenkum waktu itu Dad? Silakan Dedi. Kasipenkum Kejati Sumsel masih menyimpan Kak ya, karena ini kan masih tahap proses penyidikan. Jadi Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH hanya menyebutkan bahwa perkara tersebut ya ini terkait dugaan korupsi aktivitas tambang batubara Kak. Selain itu Kasipenkum Kejati Sumsel juga mengatakan belum dibuka secara materi perkara ini karena Kejati Sumsel saat ini masih berkoordinasi kepada BPK RI Pusat Kak ya. Mungkin terkait kerugian negaranya Kak. Oke Ded ya, kita lanjut ulas berita Ded ya. Dengan dibukanya dugaan korupsi ini oleh Kejati Sumsel ya, tentu banyak yang harap-harap cemas ya. Kalau istilah beberapa teman saya itu H2C ya. Dan banyak juga yang menghubungi saya lewat telepon dan WA untuk menanyakan siapa saja yang diperiksa atau saksi-saksi yang diperiksa ya. Tapi kami sebagai tim redaksi dari Suara Nusantara edisi cetak, koran sn.com dan Lensa SN tentu tidak bisa ya membukanya ya. Tapi tentang saksi-saksi yang diperiksa itu pernah kita buat beritanya Ded ya. Pernah Kak. Mungkin Dedi bisa membuka atau menceritakannya sedikit saja. Silakan Dedi. Ya Kak, terkait dinaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan, secara bertahap Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari menyampaikan update penyidikan Kak ya. Di mana ketika itu Kasipenkum Kejati Sumsel menyampaikan setiap jadwal pemeriksaan saksi kepada wartawan. Ada sejumlah saksi yang diperiksa, di mana dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH bahwa saksi tersebut diantaranya pihak dari perusahaan swasta yang berkaitan dengan batubara, kemudian ada juga perusahaan BUMN Kak ya, maksudnya saksi dari pihak perusahaan BUMN yang bergerak di batubara juga turut diperiksa. Kemudian Kasipenkum Kejati Sumsel juga menegaskan bahwa ada juga saksi dari pihak pemerintah daerah Kak yang diperiksa, di mana dari Dinas SDM Sumsel dan juga
Dinas Lingkungan Hidup Sumsel itu, Kak. Oke ya, sebenarnya sudah terbuka ya pelan-pelan ya tentang apa materi yang diperiksa ya. Dan tapi belum diungkap secara resmi oleh Kejati Sumsel ya. Tapi bagi pelaku atau apa yang usaha ditambang ya, mungkin sudah menyadari apa saja yang mau diperiksa atau yang materi akan diperiksa oleh Kejati Sumsel. Oke Det ya, kita lanjut ulas berita ya. Dan untuk penonton LSN ketahui ya, kalau setia ya, pembaca SN yang setia dari dulu, sebenarnya saya sebagai pemimpin redaksi itu sering membuat ulasan tentang batu bara ya. Baik dalam berita utama di koran cetak maupun di editorial. Ya. Dan diketahui bahwa cadangan batu bara di Sumsel ini lumayan banyak ya. Dan ada di daerah Muara Enim, Lahat dan daerah Tanjung Enim ya. Dan sejak otonomi daerah itu perizinan untuk membuka tambang itu diserahkan ke pemerintah daerah setempat. Dan tentang problem batu bara sendiri ya, sering dulunya ini sampai ke angkutan truk batu bara waktu itu dia sempat macet berjam-jam, tapi sekarang sudah lancar ya karena ada jalur khusus batu bara. Dan saya sebagai pemimpin redaksi sempat melaporkan hal ini kepada Presiden Jokowi waktu kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan, karena saya sempat bertatap muka dan saya melaporkan tentang kemacetan yang luar biasa truk batu bara waktu itu ya. Dan waktu itu diapresiasi sama Presiden Jokowi untuk diselesaikan. Oke, Det, lanjut ulas berita kita ya. Dan dengan dibukanya tabir dugaan korupsi ini ya oleh Kejati Sumsel, walaupun pokok perkaranya belum dijelaskan, tentu membuat penasaran dari masyarakat Sumsel ya. Dan keterangan terkini dari Kejati Sumsel sendiri apa, Det? Silakan. Keterangan dari Kejati Sumsel melalui Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SAMH menegaskan bahwa tim jasa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel kedepannya masih tetap menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi, Kak ya. Hal tersebut diungkapkannya karena dugaan kasus korupsi tersebut sejauh ini masih dalam tahap penyidikan, di mana penyidikannya merupakan penyidikan umum. Menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SAMH, pada penyidikan umum tersebut tim jaksa penyidik Kejati Sumsel terus memperdalam penyidikan dan memperdalam alat bukti guna mengungkap pihak-pihak yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut, Kak. Oke ya, untuk yang penasaran ya, untuk beberapa saksi yang sudah kita buat ya, itu silahkan klik ornsn.com dan ada ya, dan bahkan ada beberapa berita yang viral yang kunjungan beritanya itu menjadi ribuan ya. Dan untuk tim kreatif Andi ya, nanti tolong capture ya berita untuk di korensn.com ya, dan kami umumkan bahwa berita ini juga beberapa kali masuk di Suara Nusantara edisi paper halaman 1. Oke, Dan ya, kita ulas berita berikutnya tapi dengan berita yang berbeda ya. Ini Kejati Sumsel juga baru membuka ya dugaan korupsi terbaru ya. Dugaan korupsi izin perkebunan di Sumsel ya. Dan berita ini sudah beberapa kali kita terbitkan ya, di edisi cetak dan online. Mungkin Dedi bisa cerita, silakan, Den. Ya, Kak. Beritanya kita buat di koran SN maupun di koran cetak Suara Nusantara terkait dugaan korupsi izin perkebunan tersebut. Kita angkat dari wawancara Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SAMH, di mana dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel bahwa perkara tersebut judulnya dugaan korupsi penerbitan surat penguasaan hak atau SPH untuk izin perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. Terkait perkara tersebut, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SMH mengungkapkan bahwa sejauh ini proses penyidikan terus berjalan di Kejati Sumsel dan tim jaksa penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyidikan, salah satunya memeriksa terhadap para saksi itu, Kak. Oke, infonya sudah ada geledah, Ded ya? Ya, Kak, dalam perkara ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel telah melakukan penggeledahan di 6 lokasi, di mana 3 lokasi di Kota Palembang dan 3 lokasi lagi di Kabupaten Musirawas. Hal tersebut dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SAMH. Dirincikan oleh Fani Yulia Ekasari SMH bahwa untuk 3 lokasi di Kota Palembang, adapun lokasi yang digeledah oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel dalam perkara ini, yaitu kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, kemudian kantor Dinas Perkebunan Sumsel, dan kantor BPN Provinsi Sumsel. Selain itu, untuk 3 lokasi yang digeledah di Kabupaten Musirawas, yaitu kantor BPN Kabupaten Musirawas,
kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Musirawas, dan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musirawas gitu kan. Oke, tentang saksi Ded ya. Kita sudah juga buat berita tentang saksi yang diperiksa ya. Mungkin Dedi bisa cerita sedikit, silakan. Ya Kak, terkait perkara tersebut naik penyidikan, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulikasari SMH mengatakan bahwa ada sejumlah saksi yang diperiksa oleh Kejati Sumsel Kak ya. Di mana para saksi ini keterangan pemeriksaan para saksi ini disampaikan oleh Kasipenkum update-nya setiap ada pemeriksaan saksi secara bertahap ya. Adapun para saksi yang diperiksa tersebut diantaranya adalah pihak-pihak dari dinas pemerintah daerah di Kabupaten Musirawas Kak. Oke, mungkin diulangi tentang pokok perkara yang diperiksa ya. Mungkin ada keterangan resmi dari Kejati dan? Ya sejauh ini Kasipenkum Kejati Sumsel masih melakukan pendalaman penyidikan ya. Jadi Kasipenkum belum menyampaikan secara luas materi perkara tersebut ya. Namun Kasipenkum Kejati Sumsel mengungkapkan bahwa dari penggeledahan yang di 6 lokasi tersebut, tim jasa penyidik tindak pidana khusus telah mengamankan sejumlah barang bukti Kak ya, di antaranya dokumen, surat menyurat, dan terkait barang bukti terkait perkara tersebut ya. Oke, banyak juga ya tugas dari Kejati Sumsel ya untuk mengungkap dugaan korupsi di Sumatera Selatan ya. Dan kita mungkin bisa membacakan beberapa berita yang viral di koran sn.com ya, yang menjadi pencarian ya pembaca ya. Di antaranya itu dugaan korupsi LRT ya. Itu ditangani oleh Kejati Sumsel ya. Kemudian ada dugaan lanjutan ya dari dugaan korupsi sertifikat tanah PTSL 2019 di BPN Palembang Ded ya. Ya, itu ditangani Kejari Palembang Kak. Kenapa saya sebut lanjutan? Karena kasus ini sendiri pernah ditangani ya, dan sudah ada dua orang yang dihukum Ded ya. Dan sekarang dibuka kembali. Kemudian ada dugaan korupsi tambang batu bara ya di Kejati Sumsel. Dan satu lagi apa Dan? Ya Kak, satu lagi terkait penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Sindi. Dan kita mengucapkan terima kasih ya atas apresiasi dari penonton Lesa SN yang begitu tinggi kepada kita ya untuk kadang-kadang men-share ya tanpa saya sadari ada berita-berita yang kembali lagi kepada saya, berita online itu ada yang men-share. Saya mengucapkan banyak terima kasih sebagai pimpinan redaksi kepada yang pembaca setia koran SN.com ya. Dan kami juga mengharapkan masukan dan kritik dari penonton Lesa SN untuk kemajuan kita sendiri ya, biar kita dapat juga memberikan informasi yang bermanfaat dan terkini. Kemudian kita udah di ujung ulas berita Ded ya, dan kita tutup ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Salam SN, salam kompak selalu.